Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Halo pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pemirsa TV 9 selalu dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV 9, senang sekali saya Alvina Haji hadir untuk menyapa Anda dalam program spesial yang tayang di bulan Ramadan, yaitu program Zakat dan Wakaf Corner. Namun pada episode kali ini pemirsa kita akan membahas tema yang lebih khusus, yaitu tentang wakaf, dengan tema wakaf uang di Indonesia, urgensi, dasar hukum, dan perkembangan terkini. Dan alhamdulillah untuk tema kali ini kita akan bahas langsung bersama dengan narasumber kita, yaitu dengan Kiai Dr. Kiai Haji Ahmad Zubaidi selaku Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Nah, kita akan kulik nih pemirsa, seperti apa sih pemahaman yang benar terkait wakaf, karena pada umumnya mungkin bagi masyarakat awam itu masih ada yang berpikir kalau wakaf itu yaitu berupa tanah atau berupa sebuah bangunan. Nah, ini kita akan bahas kalau wakaf uang itu bagaimana sih keabsahannya. Mari kita akan bahas bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Filvina? Saya sehat. Alhamdulillah. Ya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih telah berkenan hadir hari ini dan insya Allah akan berbagi ilmu untuk para pemirsa TV 9, begitu ya Yai? Insya Allah. Ya, Masya Allah. Nah Yai, temanya menarik ya, hari ini kita akan bahas tentang wakaf, namun kita akan lebih memberikan pemahaman tentang wakaf uang. Nah, sebenarnya apakah memang ada ya wakaf uang itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini saya di studio bersama Mbak Elvina ya, untuk mengkaji tentang wakaf. Yang ketepatan hari ini topiknya adalah wakaf uang. Ini mungkin kita sadari bersama ketika bicara wakaf, insya Allah semua umat Islam sudah pernah mendengar kata-kata wakaf. Dan saya kira sudah banyak juga orang yang mempraktekkan wakaf selama ini. Hanya saja memang pemahaman wakaf di masyarakat selama ini berkisar wakaf tentang tanah, ya, wakaf tanah yang biasanya hanya digunakan untuk masjid, pembangunan masjid, madrasah, kuburan gitu ya. Itu juga manfaat dan sangat penting ya. Tanpa adanya wakaf tanah, tentu kita akan kesulitan menemukan masjid, madrasah, apalagi kuburan. Ya, tetapi ternyata ada hal yang sekarang lebih penting lagi terkait dengan wakaf uang ini. Ya, kita sama-sama menyadari bahwa kalau berkenaan dengan wakaf uang, wakaf tanah ya, wakaf tanah itu kan cukup susah. Ya, hanya orang tertentu saja yang punya tanah luas dan mungkin dia nggak punya keturunan, lalu dia akan mewakafkan tanahnya, ya kan? Apalagi zaman sekarang, zaman dimana tanah sangat susah sekali, sangat sempit sekali, ya kan? Kita beli rumah juga ya kebanyakan dari kita rumah RS7. Rumah sangat sempit sekali sampai ya, dan lain-lain lah ya, sangat terusin lah ya. Nah, intinya apa? Kalau kita terus gemakan hanya wakaf tanah, tentu sangat sempit ininya, apa namanya, medannya sangat sempit. Tetapi sungguhnya kalau kita kaji dan gali dari khazanah fikih kita, itu sudah sejak zaman tabi'in ya sudah ada wacana mengenai wakaf uang ini, atau yang waktu itu disebutnya dengan wakfud dananir, wakaf dinar gitu ya, atau juga ada wakaf perak dan lain-lain yang bentuknya adalah benda atau harta benda yang tidak bergerak. Harta benda yang tidak bergerak. Harta benda yang bergerak. Yang bergerak. Kalau tanah, bangunan itu namanya harta benda yang tidak bergerak. Kalau uang, emas, perak gitu ya, mobil, itu kita sebut dengan harta benda yang bergerak ya, karena memang ada bisa berpindah tempat gitu ya. Nah, disinilah kemudian bahwa setelah ditemukan pada khazanah salafi klasik,
misalnya fatwa dari Imam Az-Zuhri misalnya yang membolehkan adanya wakaf dinar gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat dalam fikih Hanafi juga ada wacana tentang wakfud dananir, mewakafkan dinar atau yang sekarang kita pahami sebagai uang. Dan itu sudah juga mentradisi pada zaman Imam Hanafi. Nah, dari situlah kemudian Majelis Ulama Indonesia di tahun 2002 yang mengeluarkan fatwa tentang dibolehkannya wakaf uang gitu. Dan praktek ini di luar Indonesia ya sudah berkembang lebih dahulu ya, kita agak telat. Tapi lumayan daripada tidak sama sekali ya. Di mana wakaf uang ini adalah seseorang mewakafkan uangnya, dalam arti memberikan uangnya sebagai pemberian, sebagai harta yang diinfakkan ya, yang diberikan kepada seorang nazir ya. Lalu oleh nazir itu uang ini akan dikelola, dikembangkan ya, di mana nanti hasil dari pengelolaannya itulah yang akan diserahkan atau didistribusikan kepada orang-orang yang berhak atau mauquf alaihnya gitu. Jadi kalau dalam wakaf, seseorang yang berwakaf itu harus menentukan untuk apa harta benda wakaf ini, dan siapa yang akan mendapat manfaat dari harta benda yang diwakafkan ini gitu. Jadi harus tahu dari awal nih. Dari awal. Kalau kita mau wakaf uang, kita harus tahu ini untuk siapa, digunakan untuk apa, itu harus harus disampaikan kepada nazir. Ya, kalau untuk apa sudah pasti. Kalau wakaf uang itu kan akan diproduktifkan, ya kan, untuk dikembangkan, ya, dikelola supaya mendapatkan return ataupun keuntungan dari harta benda yang pokok ini. Nah, kemudian returnnya ini, keuntungannya inilah yang nanti tadi oleh wakif untuk siapa, atau namanya peruntukan untuk siapa? Apakah beasiswa, apakah pengembangan ekonomi, atau kalau mau lebih umum untuk kemaslahatan umum. Kemaslahatan. Ya, kalau si wakif mengatakan ini untuk kemaslahatan umum, maka itu nazirnya akan lebih fleksibel dalam mempergunakan. Ya, bisa untuk mengentaskan kemiskinan, bisa untuk beasiswa, bisa untuk apa saja yang manfaat, yang memberikan kebaikan kepada masyarakat pada umumnya begitu. Nah, jadi dengan wakaf uang inilah masyarakat atau umat muslim bisa berwakaf ya di mana saja dan kapan saja gitu. Di mana saja dan kapan saja. Kapan saja. Kenapa demikian? Karena saat ini ya, kalau mau yang resmi dalam arti ada outletnya, itu ada di namanya LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, yaitu bank-bank syariah. Kita sudah ada 47 bank syariah yang sudah mendapatkan izin untuk menerima wakaf uang ini. Jadi masyarakat datang, tinggal sampaikan ke pihak bank mau wakaf, nanti diterima oleh tentu petugas yang akan mencatat ya dan menerima harta benda wakaf kita gitu. Nah, ini kalau melalui LKSPWU. Kalau yang lebih mudah kita bisa melalui digital, melalui handphone kita. Di era sekarang, ya, di era sekarang di bank-bank syariah juga sudah ada fitur-fitur berwakaf. Nanti tinggal pilih nazirnya siapa ya. Juga BWI sudah punya aplikasi sendiri tentang untuk berwakaf ini yang namanya Satu Wakaf. Satu Wakaf. Kita masuk ke dalam fitur Satu Wakaf, nanti kita berwakaf. Nanti ada diarahkan mau untuk apa wakaf kita, nanti ada banyak program di sana di Satu Wakaf. Itu aplikasinya sudah mudah diakses ya? Sudah mudah diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Nah, begitu. Jadi sebegitu mudahnya berwakaf itu. Dan kalau wakaf-wakaf yang melalui aplikasi ini itu jumlahnya bisa kecil. Ya, artinya bisa 10.000, 20.000, 50.000. Dan besar tentu lebih baik lagi gitu kan. Nah, ini keuntungannya ya, dengan dikembangkan melalui digital ini, kesempatan berwakaf siapapun bisa, orang kaya, orang miskin, anak-anak, orang dewasa, semua punya kesempatan untuk berwakaf. Nah, ini berarti wakaf ini lebih fleksibel daripada halnya zakat ataupun infak dan lain sebagainya, begitu ya? Ya, dibilang lebih fleksibel sebenarnya ya dalam konteks pemberian sama saja sih ya, sama saja. Dalam orang zakat juga melalui aplikasi bisa kan? Ya sama seperti itu. Artinya berwakaf saat ini sesimpel zakat, sesimpel sedekah pada umumnya gitu kan.
Ya, cuma memang yang memang agak sedikit lebih memerlukan effort pada wakaf ini adalah pada pengelolaannya. Tentang pengelolaannya. Ini Kenapa? kita akan bahas di segmen selanjutnya ya. Boleh, tentang ya. pengelolaan bagaimana wakaf ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai syariat. Tetaplah bersama kami pemirsa hanya di TV 9 Nusantara. Pemirsa, kembali lagi dalam program Zakat dan Wakaf Corner bersama dengan narasumber kita pada hari ini dengan Kiai Zubaidi. Kiai, tadi kita sudah bahas ya tentang bagaimana itu wakaf, dan wakaf ini mungkin sudah dikenal oleh masyarakat, namun harus lebih dikenal lagi secara luas oleh masyarakat, dan ternyata untuk akses kita berwakaf itu sekarang semakin mudah. Namun sebelum kita lanjut tentang membahas pengelolaan wakaf dan lain sebagainya, mungkin bisa dijelaskan ya tentang dasar hukum wakaf ini agar mungkin masyarakat lebih memahami wakaf ini apakah legal dan lain sebagainya, begitu ya. Baik ya, kalau bicara wakaf ya memang kalau kata-kata wakaf sendiri yang artinya yang dipahami ulama sekarang di Quran, di hadis itu ya tidak ada kata-kata wakafnya ya. Tetapi statement yang kemudian diartikan oleh para ulama dengan wakaf itu banyak. Ya, misalnya kalau dalam Al-Qur'an ya di Ali Imran 92 yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian mau menginfakkan harta benda yang kalian cintai. Nah, ini ada tunfiqu mimma tuhibbun, menginfakkan harta benda yang dicintai. Artinya ini case-nya agak lebih khusus dibandingkan pada infak-infak pada umumnya. Ya, memang sih ada etika dalam Islam, kalau kita memberi ya harus dari hal-hal yang baik ya, nggak boleh yang tidak baik. Tapi di sini bukan hal disukai atau yang baik, tuhibbun ya. Dicintai, yang kamu cintai. Ya kan? Ya, kemudian setelah mendengar firman Allah ini, sahabat Umar itu mewakafkan hartanya yang sangat-sangat istimewa yang berada di Khaybar, tanah yang sangat-sangat subur. Gitu, coba kita berani nggak menginfakkan harta benda kita yang terbaik, yang sangat subur. Nah, inilah mimma tuhibbun ini yang kemudian diartikan oleh para ulama. Mimma tuhibbun itu adalah harta benda yang dicintai, berarti ini case yang khusus yang kemudian diistilahkan dengan yang namanya wakaf gitu. Ya, kemudian kalau kita tengok dalam hadis Nabi misalnya, kan ada hadis yang berbunyi idza matal insanu in qata'a amaluhu ila min salasatin. Kalau manusia meninggal dunia maka terputuslah seluruh amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Nah, ini seringkali masyarakat memahami sedekah jariyah itu seperti sedekah pada umumnya. Padahal kan sedekah yang mengalir. Maksudnya apa? Yang pahalanya terus mengalir walaupun yang sedekah sudah wafat gitu loh. Ini kan beda dengan case sedekah pada umumnya. Kita infak atau sedekah pada umumnya kan pada saat kita infak atau sedekah kita dapat pahala. Sudah saat itu saja. Ya, walaupun ini juga tentu sampai ke akhirat gitu kan. Tapi maksudnya hanya pada saat itu. Tetapi kalau yang wakaf ini kita sedekah 1 kali gitu kan, selama barang yang disedekahkan itu yang disebut dengan wakaf itu ya masih mendatangkan manfaat, maka selama itu pula kita akan mendapatkan pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Pahalanya ya. Terus mengalir. Umpamanya ya ada orang meninggal dunia, dia wakaf masjid. Selama masjid dipakai sholat Jumatan, sholat sholat jamaah dan ramai, seterusnya bermanfaat ya untuk sholat 5 waktu, dia akan terus mengalir pahalanya. Walaupun betul Al-Quran, walaupun mungkin sudah 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu gitu kan, terus setiap hari dapat kiriman pahala. Coba, Masya Allah, betapa besarnya dari pahala wakaf ini. Termasuk juga wakaf uang. Orang yang mewakafkan uangnya ya, yang mana kemudian uang ini dikelola oleh nazir ya, dikembangkan, maka selama memberikan manfaat ya, karena memang nazir ini wajib mengelola dan nggak boleh hilang duit itu, mendatangkan manfaat ya, selama itu pula dia akan mendapatkan kiriman pahala. Ini kalau kita lihat legalitasnya dari Quran maupun hadis atau sunnah baginda Rasulullah SAW. Ya, kalau dari para ulama fikih tadi Az-Zuhri mengatakan boleh, Imam Hanafi mengatakan boleh, ya kan. Kemudian juga yang paling terbaru di Indonesia adalah
Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 tentang dibolehkannya wakaf uang. Ya, itu legal hukum di dalam Islamnya. Lalu perkembangannya adalah setelah muncul fatwa tahun 2002 dari MUI, tahun 2004, sorry bukan 2024, itu tahun 2004 ya, DPR ya mengeluarkan Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ya, yang ini ada undang-undang khusus. Ada undang khusus tentang wakaf ini. Lalu tentu dari undang-undang inilah muncul PP ya, dan peraturan teknis lainnya, bahkan di BWI pun banyak peraturan-peraturan yang lebih teknis lagi berkenaan dengan wakaf uang ini dan bagaimana cara pengelolaannya. Jadi wakaf uang ini secara agama juga ada dasar hukumnya, secara negara juga ada undang-undangan yang mengaturnya begitu. Tentang undang-undang wakaf tadi. Undang-undang wakaf dan peraturan pemerintah ya tentang wakaf. Nah, dalam prosesnya kita berwakaf, apakah harus selalu melalui perantara atau bisa kita tuh wakaf dengan kita langsung tujukan kepada siapa yang ingin kita wakafkan begitu dalam prosesnya? Nah ini bedanya antara wakaf dengan infak pada umumnya. Iya. Kalau infak pada umumnya, Mbak Elvina bisa ngasih ke siapa saja, ngasih ke saya juga boleh. Ustadz, saya infak 100 juta nih buat pengembangan pesantren Ustadz, boleh ya. Itu kalau infak akadnya, berarti saya nanti bebas tuh mau buat operasional, buat apa bisa. Tapi kalau wakaf, maka kita harus menunjuk pihak kedua yang disebut dengan nazir. Harus Pihak kedua ya. Dalam undang-undang wakaf juga demikian di Indonesia ya, walaupun dalam fikih mungkin banyak wacana tentang itu, apakah nanti si wakif bisa menjadi nazir atau bagaimana, itu kan wacana. Tapi di kita sudah disahkan oleh undang-undang bahwa dalam proses wakaf itu ya harus ada wakif, orang yang berwakaf, harus ada harta benda wakafnya, harus ada orang yang mengelola tadi yang namanya nazir. Ya, nazir ini bisa perorangan, ya bisa badan hukum atau bisa organisasi, gitu ya. Lalu peruntukannya untuk apa, gitu ya. Peruntukannya ini hal penting yang harus ada dalam perwakafan kita, gitu. Tidak bisa kemudian saya langsung wakaf kepada Mbak Elvina, lalu Mbak Elvina dianggap sebagai penerima terus digunakan hartanya, itu tidak bisa. Oh, berarti berbeda dengan makna pada infaknya gitu. Umumnya beda. Kalau infak si penerima bisa langsung menggunakan itu ya, baik sesuai kepentingannya apa ya, apakah didistribusikan ke masyarakat atau mungkin dia punya proyek monggo gitu kan. Ini kalau wakaf pada umumnya. Nah, makna infak pada umumnya. Kalau wakaf harus dimanfaatkan dulu harta bendanya ini, dan harus ditahan ya, dan dipelihara sampai hari kiamat. Berarti ya, sampai hari kiamat ketika kita memulai wakaf itu harus ada nadir atau perantara. Berarti kan masih harus masyarakat ketika ingin berwakaf masih ada pertanyaan, gimana saya bisa mempercayai tentang nazir ini tadi dan lain sebagainya. Itu kan juga harus dipikirkan mungkin bagi orang yang ingin berwakaf. Itu bagaimana untuk kita bisa memilih tempat yang sesuai betul amanah begitu. Ya, di masyarakat kita tradisinya ya, karena masyarakat kan percaya sama pemimpin mereka ya, sama ustadz, sama kiai gitu kan. Biasanya masyarakat datangnya ke Pak Kiai ya, ke ustadz dan lain-lain, orang yang dipercaya oleh masyarakat. Ini tradisinya. Tetapi kami mengharapkan ya, dan kami juga di BWI turut membina ya, supaya nazir-nazir itu bisa memiliki kompetensi yang baik begitu. Tidak sekedar nazir tradisional. Selama ini yang ada kan di masyarakat kebanyakan nazir tradisional. Status hukumnya memang nazir karena dipercaya untuk mengelola harta benda wakaf. Tapi mohon maaf, karena tradisional tadi, maka ya pengembangannya masih sangat tradisional. Nah, kami BWI dan juga amanah daripada undang-undang wakaf supaya kita mengembangkan wakaf yang namanya wakaf produktif. Nah, wakaf produktif artinya wakaf itu bisa memberikan imbal hasil atau manfaat yang nanti bersifat ekonomi gitu kan. Di samping manfaat-manfaat langsung, entah itu pendidikan atau masjid, nah yang lainnya, tapi juga ada wakaf-wakaf yang memberikan manfaat ekonomi. Atau wakaf bisa dikembangkan untuk mendukung kemajuan peradaban ya, seperti mendukung pendidikan dan lain-lain lah yang sifatnya ini
pemajuan sumber daya manusia gitu. Begitu, Masya Allah. Begitu. Jadi mulai bisa dipahami nih oleh pemirsa TV9 dan juga masyarakat tentang bahwa wakaf ini sebenarnya mudah untuk kita jalankan, dan yang terpenting ketika berwakaf ini biar nilai wakafnya ada tadi, yang penting harus ada nazar ya. Nazir ya. Yang penting di situ yang membedakan kita berinfak, bersedekah dengan wakaf harus ada pengelola, dan tentunya kita tahu tujuan ketika kita mewakafkan ini, nazir akan mengarahkan kemana. Betul. Begitu, Jadi nazir ini pun harus mengarahkan atau mengelola harta benda wakaf sesuai yang dimaui oleh wakifnya. sesuai dengan keinginannya. Iya, yang berwakaf tidak boleh sembarangan. Yang berwakaf umpamanya kalau tanah itu kan peruntukannya banyak, bisa masjid, bisa madrasah. Kalau memang yang berwakaf mintanya masjid, ya harus masjid. Madrasah harus madrasah, ya. Walaupun umpamanya ada kasus di mana masjid sudah banyak, madrasah sudah ada dan sudah kadung tertulis dalam akta ikrar wakafnya seperti itu, maka nazir bisa mengajukan perubahan peruntukan kemana, ke Badan Wakaf Indonesia. Umpamanya di tanahnya luas nih, di masjid udah banyak nih, walaupun tadi si wakif minta masjid, ya kan, maka minta perubahan ke BWI, mau dirubah ke apa nih yang lebih manfaat daripada umpamanya masjid sudah banyak gitu kan. Gitu, jadi bisa dirubah. Oh begitu ya. Gitu. Ini kita akan bahas di segmen berikutnya ya, bahwa wakaf ini sebenarnya kalau kita kulik lebih menarik lagi, dan kita akan mengetahui bagaimana sih manfaat dan lain sebagainya, begitu ya Yai. Terima kasih. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Zakat dan Wakaf Corner. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan program spesial Ramadan kita, yaitu tentang zakat dan wakaf corner. Di tema kali ini kita membahas tentang wakaf uang di Indonesia, tentang urgensi, dasar hukum, dan perkembangan terkini. Nah Yai, di episode yang kali ini mungkin bisa lebih dijelaskan kembali, bahwa tadi kan Yai sudah menjelaskan kalau wakaf ini sebenarnya lebih mungkin fleksibel ya. Mungkin sebelumnya orang memahami tentang hanya tanah ataupun bangunan masjid dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus lebih kita kenalkan lagi tentang wakaf uang. Jadi biar masyarakat ini lebih familiar bagaimana sih kalau kita wakaf itu berupa uang, terus dikelolanya bagaimana begitu. Baik ya. Jadi setelah tadi dijelaskan tentang wakaf itu apa, bedanya dengan infak ataupun zakat apa ya, sepintas sudah jelas lah ya. Nah sekarang bagaimana praktek wakaf uang ini gitu ya. Dan memang BWI ini sebenarnya lebih fokus ke pengembangan wakaf uang. Ya, fokusnya ke sana karena apa? Ranah ini ya hal baru lah ya, yang belum banyak dikembangkan oleh nazir-nazir gitu. Nah, wakaf uang ini sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, bahwa masyarakat bisa wakaf dengan uang, bentuknya uang. Ya, walaupun nanti dalam pemahaman uang ini sebenarnya bukan hanya uang saja, tetapi semua harta benda yang bergerak. Semua harta benda yang bergerak. Ya, jadi bergerak itu kan bisa pindah. Ya, uang kan bisa pindah, mobil bisa pindah, logam mulia bisa pindah, surat berharga bisa pindah. Termasuk ada wakaf saham juga ya, tapi saham, tapi ini masih dalam pembahasan yang wakaf uang ya. Iya, maksudnya saham ini masih dalam pembahasan karena mekanisme gimana dan lain masih dalam juktisnya lagi digodok masih ya. Gitu. Tapi maksudnya kalau wakaf uang, kawan-kawannya semua harta benda yang bergerak. Ya, gitu. Baik. Jadi kalau wakaf uang ini masyarakat tadi bisa wakaf uang melalui LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Dan ini hampir bank-bank syariah yang ada, insya Allah hampir semua, nggak semua tapi hampir semua sudah menjadi LKSPWU. Datang ke sana, tinggal bilang kepada petugas sana bahwa saya mau wakaf gitu. Berarti melalui bank syariah ini masyarakat bisa ya? Bisa datang ke bank syariah bilang saya mau wakaf. Wakaf ini melalui wakaf uang ada dua sebenarnya. Wakaf uang itu sendiri dan ada yang disebut dengan wakaf melalui uang. Nanti begitu. Wakaf melalui uang. Nah, ini beda. Wakaf uang ya wakaf di mana uangnya ini akan dikelola, akan dikembangkan ya pada sektor-sektor yang aman ataupun melalui sektor-sektor keuangan syariah yang sudah ada ya. Nanti hasilnya baru diberikan kepada mauquf alaih atau penerima manfaatnya gitu ya. Kalau melalui uang itu uang yang diterima oleh nazir nanti akan digunakan untuk proyek tertentu, umpamanya
wakaf uang untuk pembangunan masjid, wakaf melalui uang ya, wakaf melalui uang untuk pembangunan madrasah ataupun lain-lain fasilitas umum itu boleh. Namanya wakaf melalui uang. Jadi dari uang nanti akan dibelikan sesuai dengan proyeknya apa. Oh, gitu. Jadi ada dua macam ya, tadi yang berupa uang, ada yang melalui uang. Ini berupa sesuatu yang bermanfaat. Betul. Gitu. Nanti kalau di bank ditanya ini mau wakaf uang atau wakaf melalui uang. Ya itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau wakaf uang ini sudah memang disepakati ya dalam berbagai peraturan juga sudah diatur bahwa ini memang untuk dikembangkan, tidak untuk membeli aset yang seperti tanah atau apa, tidak begitu. Ya kecuali kalau nanti ada peraturan baru untuk tujuan produktif mungkin ya bisa-bisa saja, tapi memang arahnya ke produktif, tidak pada arah kemanfaatan langsung. Ya kemanfaatan langsung kayak tadi kayak masjid, madrasah itu kan manfaatnya langsung dinikmati gitu ya. Tapi ini dikembangkan dulu, dikembangkan dulu. Kemana kembangkannya? Ada yang langsung investasi langsung, tapi ini resiko tinggi. Resiko tinggi? Risiko tinggi kenapa? Kalau bangkrut, uangnya hilang. Sedangkan dalam wakaf ini, nazir wajib menjaga keberlangsungan atau keberadaan harta benda wakaf. Itu yang nilai produktif tadi ya? Iya, ini wajib ada terus. Uang pun harus ada, nggak boleh hilang. Kan nggak boleh hilangnya, nggak boleh dijual belikan, nggak boleh diwariskan, nggak boleh dihibahkan. Juga termasuk nggak boleh hilang karena salah manajemen. Ya kan, ini artinya apa? Nazir punya kewajiban menjaga harta benda wakaf ini, bukan hanya menjaga keberadaannya, juga menjaga dan mengembangkan supaya memberikan manfaat. Ini kalau langsung agak risiko tinggi. Bahkan dalam ketentuan BWI harus ada penjaminannya. Tapi juga sampai hari ini agak susah ini mencari penjaminan harta benda wakaf itu agak susah karena belum ada mekanisme kelembagaan maupun perbankannya susah ini ya. Makanya ya saya belum memberikan rekomendasi untuk investasi langsung. Ya walaupun case-nya sudah ada, misalnya ke ternak kambing atau ke pertanian pisang kavandis misalnya, tapi ini memang betul-betul high risk, harus betul-betul penuh resiko ya, penuh dengan resiko. Ya namanya usaha langsung kan, pertanian kalau kena hama, banjir dan lain-lain kan bisa hancur kan. Nah ini ketika hancur ini bagaimana harta benda wakafnya tidak hilang, ya kan berarti perlu penjaminan ini. Ini kalau langsung ini memang ranahnya agak susah. Yang paling mudah adalah menginvestasikannya ke dalam instrumen keuangan syariah yang sudah disiapkan oleh negara. Contohnya apa? Yang melalui perbankan. Yang contoh paling mudah taruh di bank, di deposito atau di mana, ya kan? Tapi kan ini kan kecil, ya kan? Tapi ada sekarang yang lebih bagus lagi disiapkan pemerintah namanya cash wakaf link sukuk. Nah ini, jadi uang yang terkumpul di Badan Wakaf Indonesia ditempatkan di CWLS atau yang kita sebut dengan cash wakaf link sukuk, di mana uang ini nanti akan diterima oleh Kemenq ya, oleh negara, tapi kita dijamin uang itu akan tetap ada dan dikelola secara syariah, ya kan, dan kita dapat return dari itu kira-kira sampai 6,5% per tahun, 6,5% per tahun ya dari harta pokok tadi. 1 miliar 6,5%-nya berarti berapa itu? Dari sekian. Iya, dari 1 miliar 6,5%-nya itu kira-kira berapa itu? 65 juta per tahun. Nah, yang bisa dibagikan kepada mauquf alaih atau penerima manfaat adalah 65 juta itu gitu. Harta pokoknya terus dikembangkan di sukuk gitu. Jadi aman sekali. Dan best practice kita ternyata banyak perguruan tinggi yang turut serta ke BWI ya, menyimpan atau menaruh harta benda dana abadi mereka yang dikonversi ke BWI menjadi dana wakaf itu ke dalam sukuk ini. Ada yang 300 miliar, ada yang 100 miliar, ada yang 150, ada yang 50 gitu. Nggak tanggung-tanggung. Makanya alhamdulillah sampai hari ini di BWI sudah mencapai 1 triliun. Berarti apakah sudah bisa dikatakan wakaf uang di Indonesia itu sudah mencapai target begitu ya? Masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Apa kendalanya? Kendalanya banyak ya. Jadi
kalau saya bilang bahwa menurut hitung-hitungan kami, potensi wakaf uang kita di Indonesia dalam 1 tahun, 1 tahun ya, 181 triliun. 181 triliun. Iya, ini kalau umpamanya kita sudah hitung, kalau umpamanya masing-masing profesi wakaf, nggak usah besar-besar, wakaf 100.000 aja, ya kali sekian juta orang yang punya kesempatan berwakaf yang dalam proyeksi kami gitu ya, itu bisa mencapai 181 triliun. Padahal wakafnya nggak besar-besar, tapi orang mau berwakaf gitu ya. 1 tahun loh. Ini 1 tahun sekarang, 1 tahun berikutnya berarti bertambah, bisa naik lagi, ya kan? Kita bisa punya uang besar, ya. Dan uang ini kan nggak boleh hilang, nggak boleh habis. Justru terus dikembangkan. Yang digunakan adalah apanya tadi? Manfaatnya, gitu kan? Hasil pengembangannya. Jadi dahsyat sekali. Kalau wakaf ini sudah berhasil, masya Allah, insya Allah, ya, kemiskinan di Indonesia akan dapat dikurangi. Dan insya Allah, ya, pendidikan umat Islam di Indonesia pun akan baik semua, ya. Insya Allah nggak ada umat Islam yang nggak sekolah lah, kira-kira gitu ya. Ya, ini kalau harta benda wakaf ini sudah dapat dicapai, saya bilang bukan hanya maksimal lah, sudah bisa lebih baik, lebih, ya katakanlah kalau target 181 T per tahun kita dapat 10% itu udah lumayan. Hari ini dari semua nazir yang ada, yang tercatat ya, yang nggak tercatat Allah a'lam bishawab, yang tercatat, yang terlaporkan ke BWI itu totalnya ada sekitar 3,2 T-an lah ya, 3,2 T-an, 3,2 triliun. Tapi ini masih kecil tadi dibandingkan dengan 181 triliun. Ya kan? Ya, berarti bisa dikatakan bahwa wakaf uang di Indonesia ini masih belum mencapai target begitu ya? Masih jauh. Karena masih ada banyak kendala juga. Masih dikembangkan. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya. Baik, pemirsa TV Semua, tetaplah bersama kami dalam program Zakat dan Wakaf Corner. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan kami dalam program Zakat dan Wakaf Corner spesial bulan Ramadan dalam tayangan TV 9 Nusantara. Dan kali ini kita akan lanjutkan lagi membahas tema tentang wakaf bersama dengan narasumber kita, Yai Zubaidi selaku Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia. Yai, di segmen keempat ini kita bahas tentang, tadi kita udah bahas bagaimana proses pengelolaan dan lain sebagainya. Nah, tadi Yai sempat katakan bahwa targetnya masyarakat Indonesia ini untuk wakaf uang ini sebenarnya masih jauh dari target karena ada beberapa kendala. Nah, itu bisa dijelaskan kendala yang dimaksud itu seperti apa ya? Ya, kendala-kendalanya diantaranya adalah faktor literasi, pemahaman masyarakat kita yang masih rendah terkait wakaf uang ini. Ya, jadi karena belum paham tentang wakaf uang itu apa, ya dari pemahaman saja masih kurang paham gitu kan. Ada juga kendala kedua, ada yang sudah paham tapi nggak paham kemana wakafnya. Nah, itu juga problem. Ya, yang belum paham juga banyak, yang sudah paham belum paham kemana mereka berwakaf gitu. Nah, makanya memang Badan Wakaf Indonesia kita terus ya membuat literasi sebanyak mungkin, baik literasi melalui radio, melalui podcast dan lain sebagainya, bahkan juga media, kita gitu ya seperti kerjasama dengan TV 9 ini kan, juga kita datang ke kampus-kampus, ya wakaf goes to kampus gitu, kita datang ke kampus-kampus. Nah, itu kenapa kemudian kampus tertarik menitipkan wakafnya ke BWI, itu bagian dari keberhasilan kita datang ke kampus-kampus dan mampu meyakinkan kampus bahwa kami punya mekanisme dan punya produk yang sangat bagus yang didukung oleh pemerintah ya melalui CWLS itu. Nah, ini satu keunggulan tersendiri. Nah, tapi memang tadi problem literasi masih sangat kurang, kita masih perlu terus turun ke lapangan. Kemudian pemahaman kemana kita wakafnya juga perlu terus diberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, karena itu kami pun dengan berbagai upaya ya, bahkan ya ketepatan saya juga Komisi Dakwah MUI, jadi sekaligus saya juga ikut memasyarakatkan wakaf melalui jaringan dai Majelis Ulama Indonesia gitu. Mereka kita sering ajak ikut workshop atau talkshow atau kegiatan lain dari Badan Wakaf Indonesia ini, dan kita harapkan mereka terus bisa menyampaikan ke masyarakat soal wakaf uang dan bagaimana berwakafnya. Ya, mudah-mudahan sih ya ke depan bisa dibangun pemahaman yang bagus ya, dan
harapan kami ya wakaf ini semakin besar lah ya, karena manfaatnya begitu dahsyat untuk mensejahterakan umat dan juga untuk membangun peradaban gitu. Ya, jadi gitu. Ini kesempatan baik buat pemirsa TV9 yang saat ini nonton episode kali ini. Kita bahas tentang wakaf, jadi lebih dikenal lagi masyarakat biar lebih paham apa itu wakaf dan bagaimana cara kita memahami penyaluran wakaf ini seperti apa. Nah, salah satu yang bisa kita percaya mungkin Badan Wakaf Indonesia. Iya. Nah, itu ketika masyarakat ingin memilih wakaf di BWI bagaimana? Ya, jadi Badan Wakaf Indonesia ini kan didirikan melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Artinya BWI adalah resmi badan milik negara. Ya, sehingga ya insya Allah karena ini milik negara, pertanggungjawaban kami betul-betul ya kita bertanggung jawab kepada sistem kenegaraan kita ya. Kita bertanggung jawab diaudit oleh BPK, ya, oleh audit eksternal juga gitu ya. Dan kita juga sering ikut RDP, rapat dengar pendapat dengan DPR, ditanya, dilaporkan kepada DPR gitu ya. Jadi insya Allah akuntabel ya, dan insya Allah kami betul-betul mengembangkan ini dengan sebaik-baiknya karena pertanggungjawabannya kepada masyarakat seluruh Indonesia gitu ya. Baik, bagaimana kita berwakaf ke BWI misalnya? Kalau melalui LKSPWU ke Bank Syariah, datang ke Bank Syariah, nanti akan ditanya, Anda mau milih nazirnya siapa misalnya, gitu kan? Jadi kalau orang mau wakaf ke Bank Syariah, ditanya, pilih nazirnya siapa? Maka dari sekian banyak nazir, boleh kita kemudian mengatakan nazirnya Badan Wakaf Indonesia, gitu. Jadi ini perlu dipahami oleh pemirsa bahwa ketika ingin berwakaf ke BWI karena salah satu yang resmi di negara, mungkin kita bisa datang. Ini sudah kerjasama dengan beberapa bank syariah begitu ya? Dengan bank syariah yang sudah mendapat izin. Nah, jadi bank syariahnya harus dapat izin dulu. Izin dari mana? Izin dari Menteri Agama. Dia mengajukan izin dulu, kemudian baru mendapatkan izin sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Kalau dia sudah LKSPWU, otomatis kenaziran BWI insya Allah ada di sana. Siap. Berarti masyarakatnya bisa berbondong-bondong datang langsung ke bank, terus mengutarakan ingin wakaf dan bisa memilih langsung ini ingin disalurkan kepada melalui BWI. Badan Wakaf Indonesia, betul. Gitu. Itu salah satu ya. Salah dua, bukan salah benar yang kedua. Bisa melalui ini, melalui BWI, melalui gadget. Di sini ada satu wakaf. Ada satu wakaf di sini. Dan jangan lupa pemirsa berarti perlu download ya aplikasi. Apa nomor satu download? Dia bisa langsung ketik di Google saja. Ketik di Google satu wakaf. Satu wakaf. Gitu. Ya, nanti akan muncul, Anda ikuti seterusnya. Atau kalau mau yang ada di bank-bank syariah juga tinggal masuk ke dalam aplikasinya mobile banking atau internet banking namanya nih. Kalau namanya apa nih? Iya, mobile banking. Mobile banking tinggal masuk kepada fitur bersedekah. Biasanya begitu. Nanti dari sedekah ada fitur wakaf. Nah, tinggal pilih wakaf. Tentukan nominalnya berapa, dan kecil nominalnya ada yang 50.000 ke atas gitu ya. Nah, setelah tentukan nominal nanti baru pilih nazirnya Badan Wakaf Indonesia. Jadi wakaf ini ya tanpa syarat bisa dilakukan siapapun ya, siapapun, kapanpun, dimanapun. Sambil mau tidur sekalipun bisa wakaf. Masya Allah. Dan ini memang harus menjadi apa? Menjadi kebiasaan kita, ya kan? Para sahabat Nabi itu ya wakafnya pada waktu itu sudah menjadi gaya hidup. Ya, ada satu riwayat yang mengatakan tidak ada satu sahabat Nabi pun yang sudah punya kemampuan kecuali mereka berwakaf gitu. Gitu kan, semua berwakaf. Nah, kita gimana? Ternyata era sekarang pun semua bisa berwakaf. Diakses dimanapun lagi sambil santai. Betul, santai. Bisa habis tapping, habis ini rekaman keluar nanti wakaf 10.000, 100.000, 1 juta. Masya Allah. Ya karena memang kalau kita ingin mendapatkan kebaikan itu ya harus berwakaf. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Ini kan lan orang tidak akan mencapai kebaikan, nggak akan mencapai loh. Apa kunci bisa mencapainya? Kita harus berwakaf. Lan tanalul birra hatta
hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai dia mau menginfakkan harta benda yang dia cintai. Masya Allah. Gitu. Begitu sebenarnya Iya, pentingnya Masya kita Allah. mengetahui tentang wakaf, dan ini yang harus dibangun menjadi habit, kebiasaan masyarakat. Betul, lifestyle namanya, gaya berwakaf. hidup. Oke. Ya, jangan sampai gaya hidup kita cuma pergi ngafe, ya nggak? Benar-benar Pergi, tuh kan? Ya, kita ngafe habisnya berapa coba? Ya, Nah, kalau untuk nongkrong hiburan 5.000. yang bagus-bagus, is oke, nggak ada masalah. Tapi jangan sampai tidak wakaf, gitu kan? Sebelum masuk kafe, sebelum ngopi, ngafe dalam arti ngopi ya, bukan ngafe kemudian hura-hura apa kita mau ngopi di kafe, istirahat, ngobrol sama teman, relasi, ya. Tapi jangan lupa wakaf dulu, atau habis ngobrol kemudian berwakaf. Masya Allah. Namun sejauh Kebaikan ini itu. ya, di BWI bagaimana inovasi-inovasi pengelolaan wakaf uang di BWI ini? Ya, jadi kita kan pengelolaannya tadi yang merupakan inovasi baru ya kan, ada yang namanya cash wakaf link sukuk itu. Oke. Ya, ini kita difasilitasi oleh Kementerian Keuangan. Ya, dan ini instrumen yang paling aman dan returnnya lumayan 6,5%. Ya, walaupun mungkin return ini kalau dipandang orang pebisnis ya kecil sekali, 6,5%. Kami bisa 20% per bulan misalnya kan. Tapi kan tadi pada bisnis sektor real high risk, ya kan. Ya, kecuali tadi sudah ada penjaminan ataupun skema yang betul-betul dipandang aman, monggo lah. Nah, tapi ini CWRS juga ada CWLD, cash wakaf link deposito juga ada nanti. Ini deposito nanti bisa melalui deposito itu apa namanya, seseorang melalui deposito, kemudian hasil depositonya sebagai apa namanya, hasil yang bisa dimanfaatkan untuk penerima manfaat itu gitu. Dan ini salah satu inovasinya memang dan dibolehkan undang-undang ya, pengembangan wakafnya wakaf yang sifatnya temporer. Wakaf kan saat ini ya dipahami ada yang muabad yang selama-lamanya, ada yang temporer, ada yang sementara gitu. Oke. Kalau yang selama-lamanya berarti begitu wakaf sudah nggak akan kita ambil kembali. Tapi saat ini boleh kita wakaf dengan waktu tertentu, setelah jatuh tempo kita ambil lagi. Oke, so ini menarik untuk kita bahas di segmen berikutnya. Masih ada segmennya? Oke, Masya siap. Allah. Baik pemirsa TV semua, tetaplah bersama kami dalam program Zakat dan Wakaf Corner. Kembali lagi pemirsa dalam program Zakat dan Wakaf Corner bersama saya Alvin Haji dan juga Yai Zubaidi. Yai, di segmen terakhir nih kita bahas tentang wakaf. Tadi sudah dijelaskan banyak hal oleh Yai bahwa wakaf ini mudah juga diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun, dan mungkin bisa salah satu yang kita pilih badan wakaf resminya nih adalah Badan Wakaf Indonesia. Nah, dalam proses berlangsungnya inovasinya tadi beragam, dan mungkin yang perlu kita ketahui juga nih pemirsa dan juga masyarakat, apa sih dampak yang langsung dirasakan masyarakat ketika kita berwakaf khususnya ke BWI? Bagaimana Baik, ya? Karena prinsip dalam pengembangan wakaf uang ini adalah wakaf produktif ya, tentu tadi ya kita berusaha untuk memproduktifkan harta benda wakaf yang berupa uang atau mungkin nanti harta-harta bergerak lainnya yang diwakafkan ya. Ini sangat penting sekali karena apa? Dengan pengembangan ini terutama melalui instrumen yang aman tadi, maka tentu akan ada return, ada keuntungan yang diperoleh. Dari keuntungan ini maka kita bisa mensejahterakan masyarakat. Ya, hitung saja umpamanya ada salah satu bagi kami mereka adalah wakif atau yang berupa perguruan tinggi negeri berbadan hukum menitipkan uang dana abadinya ke Badan Wakaf Indonesia sebesar umpamanya, dan bukan umpama, ada yang sampai 300 miliar. 300 miliar? Miliar, ya. Masya Allah. Tapi ini wakafnya namanya wakaf temporer. Wakaf Temporer, berjangka waktu. Ya, kalau nggak salah waktunya yang diambil oleh perguruan tinggi ini 2 tahun kalau nggak salah, nanti mohon dikoreksi oleh yang menangani, saya lupa waktunya berapa ya. Jadi kalau nggak salah 2 tahun. Nah, ini kan setiap tahunnya bahkan dapat diterima setiap bulan ininya apa namanya returnnya. Returnnya ini kan 300 miliar di 6,5% berapa setahun itu? Dari 300 miliar? Iya. 300 miliar 6,5% ya, 6,5 ya? kali 3 ya sekitar berapa, 18 miliar kali ya. Coba dihitung itu ya. Ini berarti 18 miliar ini adalah apa namanya hasil pengembangan.
Coba dengan 18 miliar kita bisa apa saja. Kalau itu berupa kampus, kan kita kembalikan ke kampusnya. Tidak diambil BWI. Nggak didistribusikan oleh BWI. Kampus-kampus yang nitip ke BWI, ya kan, returnnya ini kita kembalikan kepada kampus yang nitip atau lembaga manapun yang nitip gitu kan. BWI hanya ada hak sebagai nazir, BWI ada 10%-nya. 10% dari kalau 18 miliar dari 18 miliar ini sekitar 180 jutanya gitu. Itu berapa? Hitung-hitungnya gitulah ya. Ini perlu kalkulator, mohon maaf. Jadi kami hanya dapat 10% dari 18 miliar, totalnya mungkin ya 1,8 miliar per tahun kan. Gitu. Itu yang punya BWI dari keuntungan 300 miliar. Tapi sisanya dikembalikan semua kepada kampus atau lembaga penitip atau yang kami sebut sebagai wakif gitu. Tapi apakah dalam proses berjalannya BWI itu juga menyalurkan hasil-hasil wakaf itu mungkin untuk membuat pembangunan masjid, madrasah? Apakah itu juga dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Iya, jadi gini, karena tadi sebagian besar dikembalikan kepada apa namanya wakif, maka yang menyalurkan adalah wakif. Dari oleh kamus yang tadi itu digunakan untuk beasiswa, ya kan, untuk mendukung penelitian dan untuk hal-hal lain berkenaan dengan pengembangan pendidikan di kampus tersebut, ya. Itu jadi itu bedanya. Kami tidak kemudian ada 300 miliar lalu diambil BWI, enggak. Kita kembalikan returnnya itu kepada lembaga penitip, dan lembaga penitip ini silahkan dia yang tahu peruntukannya kan dia ingin mengelola apa yang tapi di MUI sudah ditentukan karena di bidang pendidikan, maka hasilnya itu ya tadi untuk beasiswa, untuk pengembangan penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan gitu. Nah, BWI kan dapat tadi kan 10% dari hasil. Ini sebenarnya ini lebih kepada untuk pengembangan kelembagaan BWI. Walaupun kami juga pada faktanya juga memberikan sedikit apa namanya ya, karena kan belum banyak yang didapat BWI ya dari hasil ini kan. Hasil kan kita kembalikan tuh, tidak diambil BWI. Ada beberapa yang untuk membantu pengembangan sumur, ada juga langsung untuk membantu pesantren dan lain-lain, ada seperti itu. Yang berjalan juga ada program-program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, di akhir episode kali ini ya mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat semakin mengenal tentang wakaf, bagaimana pesan dan saran untuk kita semua ya. Baik, para pemirsa sekalian TV 9 dimanapun Anda berada, kalau kita ingin memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup dan kehidupan ini, baik dunia kita, akhirat kita, maka kuncinya adalah di samping ibadah-ibadah wajib yang lain, kuncinya adalah kita berwakaf. Karena janji Allah, siapa yang mau menginfakkan dari harta benda yang dia cintai, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Gitu. Maka mari supaya kita berkah hidup di negara kita ini, negara kita aman, tentram, damai, sejahtera, mari jadikan wakaf sebagai gaya hidup kita. Masya Allah, amin. Terima kasih Yai Zubaidi atas ilmunya hari ini, berkah manfaat untuk kita semua, sehat selalu Yai. Amin, amin. Baik pemirsa TV 9, usai sudah kebersamaan kita dalam program Zakat dan Wakaf Corner kali ini. Saya Alvida Haji mohon undur diri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.